Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, materi tentang bilangan bulat, submateri membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Baik, untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian bilangan bulat, kemudian jenis-jenis bilangan bulat, membaca dan menulis lambang bilangan bulat positif, membaca dan menulis lambang bilangan bulat negatif, dan membuat garis bilangan. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama tentang pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan negatifnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan bulat. Bilangan bulat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Jika dituliskan dalam garis bilangan kurang lebih seperti ini. 0 berada di tengah-tengah, bilangan positif berada di sebelah kanan, dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri. Jenis-jenis bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas 3 macam bilangan, yaitu yang pertama bilangan bulat positif. Jika di garis bilangan positif itu merupakan bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0 pada sebuah garis bilangan. Contoh bilangan bulat positif ya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita lihat di garis bilangan itu bilangan positif ya yang berada di sebelah kanan. Kemudian yang kedua adalah bilangan 0. Nah, bilangan 0 ini merupakan bilangan yang berdiri sendiri yang letaknya berada tepat di tengah-tengah garis bilangan. Kemudian yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif merupakan bilangan yang terletak di sebelah kiri angka 0 pada sebuah garis bilangan. Contoh bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Itu jenis-jenis bilangan bulat. Membaca dan menulis lambang bilangan bulat positif. Pada malam hari, suhu Kabupaten Puncak mencapai 10 derajat Celcius di atas 0. Artinya di atas 0 berarti ini adalah menandakan positif. Kalau di bawah 0 itu menandakan negatif. Kalau di kanan menandakan positif, di kiri negatif. Nah, kalau pada suhu malam hari di atas 0 derajat berarti positif. Kalau di bawah 0 derajat berarti itu negatif. Sehingga kalimat di atas dapat ditulis plus 10 meter atau 10 derajat Celcius. Maaf, itu bukan 10 ya meter ya, tapi derajat Celcius. Dibacanya positif 10 derajat Celcius atau 10 derajat Celcius karena yang positif jarang disebutkan positifnya, tapi langsung ditulis 10 derajat Celcius. Contoh yang kedua, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Berarti dari permukaan laut dari atas ya. Kalau di bawah permukaan laut berarti negatif. Kalau di atas permukaan laut berarti positif. Sehingga kalimat di atas dapat ditulis plus 150 meter atau tanpa plus ya 150 meter. Sehingga dibacanya positif 150 meter atau 150 meter karena yang positifnya jarang dibaca.
itu membaca dan menulis lambang bilangan bulat positif. Nah, contoh lainnya misalkan di sini 64 dibaca 64 karena positif ya, karena sering kita temukan di dalam kalimat-kalimat matematika. Kemudian 135 dibacanya 135. 2235 dibacanya 2235. Nah, ini seperti ini lambangan bilangan positif pasti semuanya sudah menguasai karena sudah kita pelajari dari kelas 1 yang sering kita pelajari di pelajaran matematika. Nah, sekarang bagaimana membaca dan menulis lambang bilangan positif? Kita perhatikan. Nah, kalau tadi suhu udara di puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kalau tadi yang positif di atas 0 derajat, kalau yang negatif di bawah 0 derajat. Sehingga kalimat di atas dapat ditulis negatif derajat Celcius. Sehingga dibacanya itu negatif 8 derajat Celcius, tapi banyak yang membacanya min derajat ya, tapi yang seharusnya yang benar itu sesuai dengan kalimat matematika adalah negatif 8 derajat Celcius. Contoh yang kedua, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Nah, kalau tadi di atas permukaan laut ya, kalau di atas itu positif, berarti kalau di bawah adalah negatif. Sehingga kalimat di atas dapat ditulis negatif 10 meter. Nah, dibacanya negatif 10 meter. Ya, itu kalau misalkan ada soal yang seperti ini, kalian tinggal menuliskan negatif atau positif. Misalkan kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah, berarti negatif 10. Ya, kemudian tadi pesawat tempur terbang 150 meter di atas permukaan laut, berarti tinggal ditulis plus 150 meter atau tanpa positif ya, atau 150 meter. Itu membaca dan menulis lambang bilangan positif dan negatif. Nah, kemudian nih ada contoh yang lain. Nah, ada bilangan negatif 9 ya, dibacanya negatif 9 ya. Kemudian negatif 143 dibacanya negatif 143. Jadi dibacanya negatif ya kalau kebalikan dari positif. Negatif 60.768 dibacanya sama dari negatif 60.768. Itu cara membaca bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, sekarang bagaimana cara membuat garis bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif? Untuk menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buat garis bilangan dan tulislah angka 0 di tengah-tengah garis bilangan seperti gambar berikut. Nah, ini ada garis bilangan ya, kemudian angka 0-nya di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, tulis bilangan positif di sebelah kanan 0. Nah, bilangan positif dari 1 sampai seterusnya ya, sampai tak terhingga. Di sini yang Bapak contohkan hanya sampai 11. Ini bilangan positif berada di sebelah kanan 0. Dan bilangan negatif di sebelah kiri 0. Dari negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Karena semakin besar negatif, nilainya semakin kecil. Negatif 1 dengan negatif 11 nilainya lebih besar negatif 1, walaupun dari segi angka 11 paling besar ya, tapi negatif itu lebih besar angkanya, lebih kecil nilainya. Berbeda dengan yang positif. Positif 1 dengan positif 11 jelas lebih besar 11. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Ya. Berarti 10 dengan negatif 3 lebih besar mana? Yang lebih besar 10. 4 dengan negatif 8 lebih besar mana? Yang lebih besar 4 karena ada di sebelah kanan ya. Sedangkan negatif 8 ada di sebelah kiri. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Itu garis bilangan. Nah, sekarang bagaimana kalau ada contoh soal menuliskan di garis bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan. Nah, penyelesaiannya kita buat dulu garis bilangannya.
Nah, seperti ini yang kosong ya, garis bilangan mau sampai berapa ya. Kalau di sini yang Bapak contohkan hanya sampai 11 dan di sebelah kiri sampai negatif 11. Untuk menuliskan angka 5 di garis bilangan, kita lihat dulu di garis bilangan ini angka 5-nya ada di mana. Nah, ada di sebelah kanan. Kalau sudah kelihatan angka 5-nya, tinggal kita buat bulatan kecil di garis bilangan. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menuliskan bilangan yang negatif 5? Negatif 5 sama seperti 5 tadi, kita cari negatif 5 di garis bilangan. Kemudian di garisnya kita bikin bulatan kecil. Ya, kita buat bulatan kecil ya, seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara menuliskan negatif 9 di garis bilangan? Ya, sama seperti tadi, kita cari negatif 9-nya, kemudian kita buat bulatan kecil di garis bilangannya. Untuk angka selanjutnya, 1. Bagaimana kita menuliskannya di garis bilangan? Kita cari di garis bilangan angka 1, kemudian kita buat bulatan kecil. Selanjutnya negatif 7. Kita cari di garis bilangan negatif 7, kemudian kita buat bulatan kecil di garis bilangannya. Ya, seperti itu. Dan terakhir negatif 8. Kita cari negatif 8 di garis bilangan. Kalau sudah ketemu, tinggal kita buat bulatan kecil di garis bilangan ya, yang sejajar dengan negatif 8. Nah, seperti ini cara penyelesaian menuliskan bilangan-bilangan garis bilangan. Bagaimana? Mudah bukan? Jika belum memahami, silahkan diulang kembali video ini sampai benar-benar memahami. Jika sudah paham, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya untuk membuat garis bilangan. Contoh soal nomor 2. Nah, bagaimana kalau misalkan ada contoh soal seperti ini? Gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Penyelesaiannya kita buat dulu garis bilangannya karena harus menggunakan garis bilangan. Nah, di sini pernyataannya, tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4. Nah, lebih dari negatif 4 artinya berada di atasnya. Yang lebih dari berarti negatif 3. Karena lebih dari 4 itu negatif 3, bukan negatif 5 ya. Kalau negatif 5 di bawahnya, berarti kurang dari. Kalau lebih dari negatif 4 berarti negatif 3. Kita bikin bulatan kecil di negatif 3. Pernyataan selanjutnya, dan kurang dari 6. Kurang dari 6 berarti berada di bawah 6. Di bawah 6 adalah angka 5. Nah, kita buat bulatan kecil di angka 5-nya. Sehingga yang berada di antara negatif 3 dan negatif 5 ini adalah bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 adalah bilangan bulat di antara negatif 4 dan 6. Bilangan tersebut adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu cara penyelesaiannya. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, jika masih belum paham, silahkan ulangi video ini sampai paham. Kalau sudah memahami dengan baik, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Gunakan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan ke kiri dari titik 2. Ya, penyelesaiannya kita buat dulu garis bilangan karena harus menggunakan bantuan garis bilangan. Pernyataannya, bilangan bulat yang terletak 3 satuan ke kiri dari titik 2. 3 satuan ke kiri dari titik 2. Berarti patokan utamanya titik 2. Ya, kita tandai di garis bilangan angka 2, titik 2-nya kasih tanda bulatan kecil, kemudian 3 satuan ke kiri, berarti ke kiri itu arahnya ke sebelah negatif ya, karena kalau ke kanan ke positif. Berapa satuan ke kiri? 3 satuan ke kiri. Kita hitung ya, kita langkah 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3. Kemudian kita beri tanda panah sampai ke ujung satuan yang 3 tadi.
Jadi bilangan bulat 3 satuan ke kiri dari titik 2 adalah ya, yang tadi kita hitung ya, negatif 1. Jadi jawabannya adalah negatif 1. Jadi nanti kalau misalnya ada contoh soal seperti ini ya buat garis bilangan dari penyelesaiannya, kemudian ada tanda panahnya dan ada kesimpulannya. Bilangan bulat 3 satuan ke kiri dari titik 2 adalah negatif 1. Bagaimana? Itu cara penyelesaian untuk membuat garis bilangan dan contoh-contoh soal yang biasanya ada di soal-soal latihan. Baik, untuk kesempatan kali ini itu pembelajaran yang kita pelajari. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan setelah ini, sehingga ilmu yang kalian dapatkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dengan baik. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian perhatikan baik-baik. Ini soal nomor 1. Ini lengkapi pernyataan dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Sama seperti contoh yang tadi ya. Berarti kalau 1 derajat di atas 0 berarti ditulisnya berapa. Kemudian yang B 20 meter di bawah permukaan laut ditulisnya berapa. Seperti itu dan seterusnya ya. Kemudian ini nomor 1. Nomor 2-nya nah ini. Ini cara membacanya ya. Yang A berarti ada negatifnya, ada angka 1, angka 3, dibacanya apa ya. Kemudian yang B ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, dibacanya apa. Nah, kalau yang C, D, dan E ini ada cara membacanya. Kemudian kamu hanya tinggal menuliskan lambang bilangannya saja. Kemudian yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini membuat gambar garis bilangan. Yang seperti tadi kita pelajari di cara membuat garis bilangan ya. Pernyataannya bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari 1. Berarti nanti ada range-nya ya. Ada daerahnya. Berarti kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Kalian bisa buka lagi video-video sebelumnya ya. Kemudian dan pernyataan-pernyataan yang lainnya juga silahkan kalian buat. Jika masih belum paham bisa kalian buka kembali video yang sudah kita pelajari tadi ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan, semoga nilai yang kalian dapatkan memuaskan dan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.